Materi pertama yaitu leading issue. Memimpin adalah sebuah fungsi penting dari pengusaha. Saat usaha kewirausahaan tumbuh dan orang-orang bergabung, wirausahawan mengambil peran baru sebagai pemimpin. Di bagian ini, kami ingin melihat apa yang terlibat dengan fungsi utama. Pertama, kita akan melihat karakteristik unik dari para pengusaha. Kemudian kita akan membahas peran penting yang dimainkan wirausahawan dalam memotivasi karyawan melalui pemberdayaan dan memimpin tim usaha dan karyawan. Karakteristik kepribadian wirausaha dapat didefinisikan sebagai ciri khas, watak, tabiat, sifat serta tindakan seseorang untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Karakteristik kepribadian wirausaha adalah skala kepribadian proaktif untuk memprediksi kemampuan individu dalam mengejar usaha kewirausahaan. Kepribadian proaktif adalah ciri individu yang lebih cenderung mengambil tindakan untuk mempengaruhi lingkungannya. Maksudnya, pengusaha cenderung menunjukkan proaktif saat dia mencari peluang memanfaatkan peluang tersebut. Sifat yang harus dimiliki seorang karakteristik kepribadian wirausaha: yang pertama, jujur, kedua, disiplin, ketiga, kreatif dan inovatif, dan yang keempat, berkomitmen tinggi, yang kelima, mandiri serta realistis, yang keenam, terakhir, memiliki keterampilan personal. Memotivasi karyawan melalui pemberdayaan. Memotivasi karyawan sangat penting bagi kesuksesan akhir perusahaan, karena dengan memotivasi karyawan bersemangat dan bersedia bekerja keras dalam pekerjaan mereka. Memiliki karyawan yang termotivasi adalah tujuan penting bagi setiap pengusaha, dan pemberdaya karyawan adalah alat motivasi yang penting yang dapat digunakan pengusaha meskipun tidak mudah bagi wirausahawan. Untuk melakukannya, pemberdayaan karyawan memberi karyawan kekuatan untuk membuat keputusan, mengambil tindakan, merupakan pendekatan motivasi yang sangat penting bagi pengusaha. Selanjutnya, bagaimana pengusaha memberdayakan karyawan? Nah, bagi banyak pengusaha, ini adalah proses bertahap. Pengusaha dapat memulai dengan menggunakan pengambilan keputusan partisipatif, di mana karyawan memberikan masukan ke dalam keputusan untuk mengetahui kumpulan bakat, keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan karyawan. Adapun cara lain untuk memberdayakan karyawan dapat melalui delegasi proses penugasan keputusan. Nah, dengan begitu perusahaan memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Jika seorang wirausahawan menerapkan pemberdayaan karyawan dengan benar, bisnis yang dijalankan dapat menikmati keuntungan produktivitas yang signifikan, peningkatan kualitas, pelanggan yang lebih puas, motivasi karyawan, dan semangat kerja yang lebih meningkat. Selanjutnya ada peran pengusaha sebagai pemimpin. Nah, dalam peran ini, pengusaha memiliki tanggung jawab kepemimpinan tertentu, baik itu dalam memimpin venture atau memimpin usaha maupun dalam memimpin tim kerja karyawan. Baik, selanjutnya ada mengenai memimpin venture, yaitu di mana wirausaha yang sukses saat ini harus seperti pemimpin yang dikenal dengan improvisasi, inovasi, dan kreativitasnya, yaitu salah satunya dengan pendekatan kepemimpinannya yang inovatif. Cara seorang wirausahaan memimpin usaha harus bisa menarik yang terbaik dari individu lain. Salah satu cara seorang pengusaha memimpin adalah melalui visinya yang dia ciptakan untuk organisasi tersebut. Faktanya, kekuatan pendorong melalui tahap awal usaha kewirausahaan seringkali adalah kepemimpinan yang visioner dari wirausahaan. Kemampuan wirausahaan
untuk mengartikulasikan visi masa depan yang koheren, menginspirasi, dan menarik adalah ujian utama kepemimpinannya. Tapi jika seorang wirausahaan dapat mengartikulasikan visi tersebut, maka itu akan menjadi lebih baik. Memimpin tim kerja karyawan. Banyak organisasi, wirausaha, dan lainnya menggunakan tim kerja karyawan untuk melakukan tugas-tugas organisasi, menciptakan ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah. 3 tim responden yang paling umum mengatakan yang mereka gunakan termasuk yang pertama, tim yang diberdayakan atau tim yang memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan proses. Yang kedua, mandiri tim atau tim yang hampir otonom dan bertanggung jawab atas banyak aktivitas manajerial. Yang ketiga, tim lintas fungsi atau tim kerja yang terdiri dari individu-individu dari berbagai spesialisasi yang bekerja bersama dalam berbagai tugas. Lalu, salah satu cara terbaik untuk beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang pertama memanfaatkan kearifan kolektif dari para karyawan usaha. Yang kedua, memberdayakan mereka untuk membuat keputusan. Yang ketiga, budaya tim dapat meningkatkan moral dan lingkungan tempat kerja secara keseluruhan. Selanjutnya ada kesimpulan. Fungsi penting dari pengusaha adalah memimpin. Menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka harus memiliki kepribadian yang layaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya ada jujur, disiplin, kreatif dan inovatif, mandiri serta realistis, berkomitmen tinggi, dan memiliki keterampilan personal. Wirausaha yang sukses itu dilihat dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya itu dikenal dengan improvisasi, inovasi, dan kreativitasnya yang tinggi, maka wirausaha tersebut dianggap sukses. Selanjutnya ada tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus memiliki venture, dan yang kedua, harus memiliki tim kerja karyawan yang baik. Selanjutnya, ada 3 tim responden yang paling umum. Di antaranya ada tim yang diberdayakan, mandiri tim, dan tim lintas fungsi.